Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan ratu-ratu terkuat di Nusantara. Pertama, Ratu Sima. Ia dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas dalam memimpin. Sang ratu juga menjunjung tinggi hukum dan tak ragu menjatuhi sanksi kepada pelanggarnya. Itulah kenapa rakyat sangat patuh. Cerita tentang ketegasan Ratu Sima bergaung hingga ke berbagai negara. Kala itu, seorang raja bernama Tasin dari Timur Tengah ingin menguji kebenaran kisah tersebut dan pergi ke Kalingga. Ia sengaja menjatuhkan kantung berisi emas di jalan untuk melihat adakah orang yang berani mengambilnya. Ternyata kantung tersebut tetap berada di tempat semula hingga berbulan-bulan kemudian. Setelahnya, Pangeran Narayana, anak Ratu Sima, tak sengaja menyentuhnya dengan kaki. Sang ibu pun hendak menghukumnya, namun karena Narayana melakukan secara tak sengaja, para pejabat setempat memohon keringanan dan ampunan untuk sang pangeran. Ratu Sima memimpin Kalingga selama kurang lebih 60 tahun. Rakyat begitu menghormatinya karena ia mengajarkan kejujuran dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sepeninggalan Ratu Sima, kerajaan tersebut runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kedua, Gayatri Rajapatni Ibu Suri Majapahit adalah watak Rajapatni Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar sedunia yang tiada tandingannya. Putri menantu dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Gayatri adalah putri bungsu dari Kertanegara, Raja Singosari. Setelah serbuan yang dilakukan oleh kerajaan Kediri terhadap kerajaan Singosari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singosari yang luluh lantah oleh serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa kejayaan kerajaan Singosari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Dewi kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya, suaminya, Gajah Mada, Mahapatihnya, Ratu Tribuana, putri sulungnya, dan cucunya, Raja Hayam Wuruk. Dalam cerita ini digambarkan bahwa Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jaya Negara wafat, alih-alih menjadikan putrinya Tribuana Tunggadewi untuk menjadi raja. Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singosari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka. Pada masa itu tidak diperkenankan bagi seorang untuk kembali kepada masa sebelumnya, kecuali terdapat alasan yang sangat mendesak. Dan Gayatri adalah penganut agama yang taat, sehingga norma itu tentu saja sangat diperhatikannya. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi ibu suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat, seperti sebagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapatih. Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Gayatri dengan lelaku hidupnya yang sungguh telah memberikan inspirasi nyata bagi perempuan bahkan di masa kini. Satu hal penting yang dapat kita panuti dari sejarah hidup Gayatri bagi perempuan di era kekinian adalah perempuan masih dapat berkiprah untuk menjadikan masa depan kehidupannya lebih baik tanpa harus menunjukkan eksistensi dirinya di depan khalayak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi ibu yang melahirkan generasi-generasi terbaik. Tentunya menjadi ibu yang bertanggung jawab
atas kualitas anak-anak yang dilahirkannya bukanlah tugas yang ringan. Gayatri telah membuktikannya bahwa dengan menekan ego pribadinya, ia tidak hanya mampu melahirkan pemimpin yang hebat di masanya, tetapi juga membawa Majapahit kepada masa keemasannya. Ketiga, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Ratu Kerajaan Majapahit. Majapahit terguncang sepeninggalan Raja Jayanegara yang tewas ditikam tabibnya sendiri pada tahun 1328 Masehi. Putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang berpusat di Jawa Timur itu belum sempat dikarunia anak. Tak ayal kematian Jayanegara menimbulkan polemik terkait siapa penggantinya. Situasi inilah yang nantinya menaikkan Tribhuwana Tunggadewi ke tampuk kekuasaan lantaran Jayanegara tidak punya putra mahkota. Yang berhak naik tahta adalah Gayatri, salah satu istri almarhum Raden Wijaya yang juga ibu tiri Jayanegara. Namun Gayatri enggan menjadi penguasa. Ia sudah melepaskan ambisi duniawinya dengan menjadi biksuni. Pada era Tribhuwana Tunggadewi inilah ekspansi besar-besaran dimulai. Tahun 1343 Majapahit menaklukkan Bali. 3 tahun berselang, giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di Nusantara, terutama di Sumatera, yang ditundukkan. Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribhuwana Tunggadewi memutuskan turun tahta pada tahun 1350 Masehi. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Bagi Tribhuwana, singgasana Majapahit sebenarnya adalah hak sang ibundanya yang memberi kuasa untuk menjadi pemimpin. Maka setelah Gayatri tiada, Tribhuwana Tunggadewi menganggap bahwa amanat sang ibunda telah ditunaikannya dan ia merasa tidak berhak lagi menjadi penguasa. Meskipun saat itu Majapahit tengah merintis pamor sebagai kerajaan digdaya. Keempat, Sultanah Nahrasia, perempuan pertama yang menguasai Samudra Pasai. Beranjak dari tanah Jawa, berikutnya ada Sultanah Nahrasia. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi raja di Aceh, tepatnya di kerajaan Samudra Pasai. Saat itu ia menggantikan ayahnya yang bernama Raja Malikus Saleh. Sultanah Nahrasia membawa banyak perkembangan di kerajaan Islam tersebut. Masa kepemimpinannya bahkan menjadi era kejayaan Samudra Pasai. Ia berhasil meningkatkan laju perdagangan, kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan hak-hak para perempuan yang saat itu sering disepelekan. Raja perempuan ini sangat dihormati oleh penduduk setempat. Dilansir dari Museum Nasional, kuburannya diberi nisan yang bertuliskan berikut ini. Inilah kuburan wanita yang bercahaya suci, ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya, Nahrasia, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Malik As-Saleh. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin 17 Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau 1428 Masehi. Kelima, Sultanah Safiatuddin, raja perempuan dari Aceh. Jika Sultanah Nahrasia berasal dari Samudra Pasai, Sultanah Safiatuddin merupakan pemimpin kerajaan Aceh. Ia menggantikan tahta suaminya yang meninggal, yaitu Sultan Iskandar Tsani, sebab keduanya tidak memiliki anak untuk melanjutkan kepemimpinan. Walaupun pemilihan Safiatuddin sempat menuai pro dan kontra, perempuan ini berhasil membawa perkembangan pesat di kerajaan Aceh. Masa kepemimpinannya bahkan disebut sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu. Alih-alih berperang dan berjuang di bidang militer, Safiatuddin mengandalkan taktik diplomasi untuk mengekspansi kerajaan. Ia pandai membangun aliansi dengan wilayah-wilayah lain. Sang sultanah juga mampu melindungi kerajaannya dari gempuran penjajah Eropa. Walaupun tak sering disebut dalam sejarah, pemimpin perempuan di atas memiliki andil yang besar di kerajaan masing-masing. Tak jarang orang-orang dari negara lain pun mengakui kehebatan mereka. Hal ini mematahkan anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.
Demikian sekelumit ulasan tentang ratu-ratu terkuat di Nusantara. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.